DDS DJ Difabel Service. Salam semangat, salam sehat. Kembali kita berjumpa oleh karena kemurahan Tuhan dalam DDS, DJ Difabel Service, sebuah konten video ibadah khusus untuk difabel atau penyandang disabilitas, tetapi juga terbuka untuk umum. Mari kita akan bersama-sama memulai segala sesuatu dalam ibadah ini, tetapi terlebih dulu mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan anugerah yang masih Engkau berikan bagi kami. Biarlah kesempatan ini kami mau pergunakan Tuhan, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, bersekutu mendengarkan firman-Mu, dan menerima keubahan daripada firman-Mu. Terima kasih, inilah ucapan syukur kami, dan segera kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sungguh hari ini merupakan saat-saat yang bahagia, di mana kita sekalipun berbeda jarak dan waktu, tetapi kita masih bisa berkumpul bersama untuk menyatakan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada
tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Tiada yang dapat memisahkan kita. Puji nama Tuhan. Sungguh hari ini kita merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita akan berteriak bersama-sama, menyiarkan di gunung, di bukit dan di mana jua bahwa Tuhan Yesus telah lahir bagi kita semua. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajar, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dia. Mari kita serukan bahwa hanya Yesus penasihat ajaib kita. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, sekaligus Dia juga Raja damai. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat Dia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Puji nama Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita akan menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang di atas segala nama, di mana Engkau menyatakan bahwa dirimu adalah penasihat yang ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sungguh suatu pemberian yang luar biasa Engkau telah nyatakan buat kami. Sesungguhnya kami tidak berlayak, tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Mu, Engkau melayakkan kami untuk menerima Engkau, untuk menerima kebenaran yang berasal dari Engkau, Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah firman yang telah menjadi manusia. Engkau menyatakan sebuah karya yang ajaib buat kehidupan kami, dan Engkau bertujuan untuk membawa kami masuk di dalam kekudusan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, bahkan di dalam kemuliaan-Mu. Sesaat lagi kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan daripada Roh-Mu yang kudus untuk memimpin kami, untuk kami boleh bersama-sama menerima berkat firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu yang kecil ini, Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam tutur kata hamba-Mu kiranya boleh dinyatakan, bukan karena kehendak kami sendiri, tetapi kami mau menyatakan kehendak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami semua akan diberkati, dan kami semua akan mengalami kuasa daripada keubahan daripada firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur. Kami segera akan menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Kembali saya menyapa kita semua, Sobat Difabel dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Mari kita menyiapkan hati, pikiran kita sepenuh-penuhnya, memberikan tempat yang terbaik untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera memasuki firman Tuhan, masih dengan tema yang sama di bagian yang kedua, yaitu Allah atau firman Allah menjadi manusia. Ini merupakan lanjutan dari part yang pertama, di mana pada part yang pertama saya sudah menyampaikan mengenai siapakah pribadi dari Allah atau firman Allah yang menjadi manusia ini, dan kemudian apa yang ada di dalam pribadinya. Maka pada part yang kedua ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa karya dan tujuannya Allah atau firman Allah yang telah menjadi manusia ini. Masih terkait dengan part yang pertama, kita akan membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 4-5 dan ayat ke-9. Mari kita baca. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Jadi kita melihat ini merupakan sebuah awal dari karya dan tujuan daripada Allah atau firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu dalam pribadinya Dia adalah terang, dan Dia membawa terang bagi hidup manusia. Manusia yang sudah sekian lama berada di dalam kuasa kegelapan. Karena memang, saudaraku, setelah manusia itu jatuh dalam dosa,
maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu semakin pudar dan semakin pudar, dan itu akan menghilang jikalau kita terus berada di dalam kuasa kegelapan. Dan hidup kita dikuasai oleh dosa yang juga merupakan kegelapan, dan dosa itu akan membawa kita kepada maut. Itu sebabnya di dalam Alkitab Tuhan hanya memilih beberapa orang, ya, orang-orang pilihan yang dipilih oleh Tuhan untuk bisa hidup di dalam terang, walaupun mereka berada di tengah-tengah kegelapan, walaupun mereka berada di luar kebenaran Allah. Kita bisa melihat seperti Enos, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, bahkan sampai dengan eranya Raja Daud, dan kemudian eranya hakim-hakim, sampai dengan nabi-nabi. Tetapi, saudaraku, tentunya kehidupan mereka di dunia ini sangat terbatas. Mereka akan mati secara harfiah, ya, secara fisik mereka akan mati. Itu sebabnya kehidupan itu tidak akan selamanya hidup jika berada di dunia ini, tetapi akan kembali kepada Tuhan. Karena memang di dunia ini ada masanya untuk kehidupan, dan mereka pun juga tidak luput daripada kelemahan, ya, sebab mereka bukan manusia yang sempurna, manusia yang superpower. Dan ketika mereka meninggalkan dunia ini, pasti para pengikutnya ini kembali akan hidup di dalam kegelapan. Karena memang, saudaraku, kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat atau hidup di dalam kegelapan. Itulah sebabnya pada akhir zaman ini Allah, Dia yang berinisiatif untuk datang ke dunia ini melalui Putra Tunggalnya Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk membawa manusia kembali hidup di dalam terangnya yang ajaib. Dia menyatakan dirinya sendiri yang adalah terang itu yang ajaib. Dirinya sendiri yang adalah hidup daripada manusia. Sebab dengan cara mengutus hamba-hambanya, para nabi, ini sudah tidak lagi mumpuni, ya, cara seperti ini. Bahkan kita melihat dalam Alkitab, nabi-nabi Tuhan ini cenderung tidak didengarkan. Malahan mereka dilawan dan dibunuh. Yang paling ngeri di zaman Elia, hanya Elia satu-satunya nabi Tuhan yang tersisa. Dan beruntung Tuhan menyelamatkan dia, ya, dan memberi kekuatan, keberanian untuk tetap menyatakan kebenaran yang dari Allah. Jadi Allah tidak lagi mengutus seorang duta atau utusan, melainkan dirinya sendiri yang turut campur untuk menyelamatkan kita dari kegelapan dosa. Bahkan Dialah yang menebus kita di dalam kasih-Nya. Itu kita bisa baca di dalam Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Memang, saudaraku, pada awalnya janji mengenai penyelamatan ini diberikan kepada umat pilihannya, tetapi umat pilihannya menolaknya, sehingga akhirnya kepada bangsa kafirlah kemurahan itu diberikan. Dan itu pun tujuannya adalah untuk membangkitkan kecemburuan dari umat pilihannya, supaya mereka boleh kembali dan percaya kepada Yesus Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, terjadi sebuah penyatuan antara bangsa kafir dan bangsa Israel, yaitu menjadi Israel yang rohani. Itu bisa kita baca di dalam Roma pasal 11. Kita harus baca secara keseluruhan supaya kita mengerti. Kita akan membaca dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1. Ini merupakan nubuatan daripada kedatangan terang itu, ya, yang menyinari kegelapan. Terang itu yang menyinari bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa kafir. Mari kita membaca Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1.
tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kita akan melihat kegenapannya dalam Matius 4 ayat 14-16, di mana terang itu sedang berkarya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Jadi kita melihat di sini bahwa nubuatan Nabi Yesaya ini telah digenapi, dan sangat nyata bahwa pribadi Yesus adalah terang yang sesungguhnya, yang sedang datang dan sudah datang. Jadi kita melihat inilah karya awal yang nyata, tujuan awal yang nyata, dan itu telah digenapi, yaitu terang itu telah datang ke dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Malah kegelapan itu sirna saat Yesus dilahirkan ke dunia. Itulah Natal yang kita peringati hari-hari ini. Dan lebih nyata lagi, karya dari terang itu pada saat dia berusia 30 tahun. Dan usia 30 tahun itu adalah untuk menggenapi hukum Taurat. Bahwa Yesus memang menggenapi hukum Taurat. Bahwa seorang imam itu baru memangku tugas pelayanan, tugas keimaman, yaitu pada umur 30 tahun. Jadi sebelum itu, Yesus masih belum melakukan tugas sebagai imam. Dia memang pada umur 12 tahun bertanya jawab ya. Dia memang sudah memiliki kecerdasan intelijensia yang luar biasa, berdialog dengan alim ulama di bait Allah. Mari kita kembali dalam Injil Yohanes 1. Kita akan melihat karya dan tujuan Allah atau firman Allah yang menjadi manusia yang berikutnya. Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 14, kemudian ayat 16 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi inilah sebuah karya yang luar biasa, bisa dibilang adalah masterpiece daripada Allah atau firman Allah yang telah menjadi manusia ini, yaitu membawa kasih karunia dan kebenaran. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu artinya adalah sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi kasih karunia ini diberikan secara gratis, diberikan kepada kita secara cuma-cuma, kepada kita, orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Tetapi saudaraku, walaupun ini adalah gratisan, tetapi catat, ini bukanlah murahan ya. Jadi itu sebabnya kita harus sangat bersyukur dan menghargainya. Sebab kalau kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan ini,
atau bahkan sampai kita menolaknya, maka itu akan dialihkan kepada orang lain dan kita tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian, apa artinya kebenaran? Kebenaran itu identik selalu berbicara mengenai kerajaan Allah. Dan inilah yang dinyatakan oleh Yesus, yaitu Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah. Karena di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang dibawa dan diberitakan oleh Yesus yang adalah Allah atau firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah. Bahkan dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Kita akan baca saja supaya lebih meyakinkan ya. Kita akan membaca dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi di sini kita melihat semakin jelas bahwa karya daripada Allah atau firman Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus ya. Kita melihat semakin jelas, yaitu Dia membawa kasih karunia dan kebenaran. Dan tujuan dari karyanya adalah membawa kita datang kepada Bapa, sehingga kita bisa mengenal, bahkan melihat Bapa. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Karena tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 18, dikatakan bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi paradigma kita, pemikiran kita, jangan pemikiran yang kuno. Kita hanya melihat dengan pemikiran secara biologis ya, secara fisik. Jangan seperti itu. Sebab Allah kita itu adalah roh. Dia adalah sesuatu yang rohani, yang sebenarnya tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita yang kecil. Apalagi akal pikiran kita sudah terkontaminasi dengan dosa. Sungguh kita tidak bisa memiliki pemikiran bahwa Allah itu seperti ini, Allah itu seperti itu. Tidak bisa, saudaraku ya. Jadi kesimpulannya secara singkat bahwa inilah sebuah karya ajaib dari Allah atau Sang Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran, yang bertujuan membawa kita datang kepada Bapa, membawa kita untuk mengenal Bapa, membawa kita untuk melihat Bapa. Kita akan melanjutkan di sesi berikutnya, yaitu pada hari Natal kita akan melihat puncak daripada karyanya dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember. Tetap doakan saya supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi saya yang kecil ini. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, karena saudaraku, background saya memang tidak ada basic teologi ya, tidak ada, tapi saya mau belajar sebagai jemaat biasa, sebagai orang awam. Tentunya kita harus memenuhkan kehidupan kita dengan firman Allah, dengan pribadi Allah itu sendiri, supaya pribadi Allah benar-benar nyata, terlihat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka bisa melihat karya Allah melalui perkataan kita, melalui perbuatan hidup kita. Sungguh luar biasa. Inilah bekal firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin secara singkat, secara sederhana, secara praktis, tetapi marilah
saya juga mendorong Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini untuk kita semakin mencintai firman Tuhan, semakin kita menggali kebenaran firman Tuhan. Karena semakin kita menggali, kita akan semakin melihat keajaiban-keajaiban daripada firman Tuhan ini. Kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Raja Daud, di mana dia menyaksikan keajaiban-keajaiban firman Tuhan. Sungguh luar biasa, kehidupan kita harus seperti itu, saudaraku ya. Karena di hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat, hari-hari yang begitu mencekam sebenarnya untuk kehidupan rohani kita. Manusia sudah semakin akan egois, kasihnya menjadi dingin, apalagi dengan banyaknya bencana alam, dengan banyaknya penyakit-penyakit yang ada. Sebenarnya kita ini masih disayangi oleh Tuhan, kita masih diingatkan oleh Tuhan supaya hidup kita harus menjalankan kehidupan yang benar. Jangan sampai kita menjalankan kehidupan yang rusak, sehingga akibatnya adalah kita juga ikut merusakkan bumi ini dengan segala alam yang ada di dalamnya. Kita turut merusak, bahkan kita turut mencemari, mengotori dunia ini. Mari saudaraku, ketika firman itu telah menerangi kehidupan kita, seyogyanya kita harus hidup di dalam terang firman Tuhan. Sebab firman Tuhan juga mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena Allah kita adalah terang. Allah kita adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Sungguh luar biasa. Mari kita akan segera menyiapkan diri kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tapi terlebih dulu mari kita menyanyikan pujian yang menyatakan ucapan syukur oleh karena Tuhan Yesus telah berkorban buat kehidupan kita. Tuhan Yesus telah rela mengasihi kita, memberikan dirinya untuk kita. Waktu kecil kita merindukan Natal dan semua hadiah yang menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Puji nama Tuhan. Oleh karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Dia mau menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari penghukuman yang kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar
dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati arti kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segalanya, ku ingin memuji Dia. Puji Dia, karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah menyertai kehidupan kami. Kau telah menyatakan pribadi-Mu bagi kami, Tuhan. Sungguh sangat berharga, sungguh sangat istimewa karya dan tujuan-Mu atas kehidupan kami. Kehidupan kami yang selayaknya binasa, Tuhan. Tapi Engkau mengkaruniakan kami kasih karunia-Mu dan kebenaran-Mu, supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya kami boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi orang-orang yang di sekeliling kami, terutama bagi mereka yang belum mengenal Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Kami boleh semakin mengerti siapakah pribadi-Mu dan apa yang terdapat di dalam pribadi-Mu, untuk kami boleh salurkan kepada yang lain, supaya mereka pun boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih, kami berdoa untuk seluruh Sobat Difabel dan semua orang yang menyaksikan tayangan ini, supaya kami boleh semakin dikuatkan iman kami untuk tetap berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, menyertai setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan, supaya kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan. Terima kasih, saatnya kami akan berdoa, bersyafaat, tetap membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah turut campur menyertai kehidupan kami, bahkan kehidupan bangsa kami, bahkan kami juga telah Kau sertai dalam menentukan pemimpin-pemimpin daerah kami, Tuhan. Terima kasih, segala kepujian kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau menyertai memberkati bangsa kami Indonesia. Kau menolong bangsa kami keluar daripada pandemi COVID-19. Kau juga menolong proses vaksinasi yang segera akan kami semua alami, Tuhan. Kau tetap menjaga, mengawal, menolong, Tuhan. Kau juga mengampuni seluruh pejabat negara kami yang menyalahgunakan berkat daripada Engkau, korupsi dan lain sebagainya. Tuhan, ampuni mereka, Tuhan. Tolong mereka, Tuhan, untuk mereka boleh mengerti kesalahan mereka, untuk mereka boleh bangkit dari keterpurukan mereka, Tuhan. Terima kasih Kau menyertai tim medis yang tetap bergumul, berjuang di depan, Tuhan. Kau juga menyertai, Tuhan, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan, stamina yang baik, Tuhan,
untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk gereja-gerejamu yang sudah memulai ibadah offline. Tuhan kiranya tetap menyertai mereka untuk mereka tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk yang ibadah offline, ibadah online. Tuhan juga menyertai Tuhan seluruh gereja-gerejamu, kiranya boleh menyatakan kebenaran firman-Mu dan satukan kami Tuhan, supaya kami tidak lagi berdebat mengenai hal-hal yang tidak krusial Tuhan, tapi kami boleh sama-sama melaksanakan amanat agung-Mu, membawa banyak orang datang kepadamu, menjadi pengikut-pengikut Kristus Tuhan, bukan kepada sebuah agama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami sakit, bahkan yang terdampak oleh pandemi COVID-19, tetap memberikan mereka kekuatan, pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan. Dan sembuhkanlah mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kesaksian kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Tentunya masih banyak dengan kelemahan Engkau yang akan menyempurnakan Tuhan. Sekarang mari Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami untuk kami mau menerima berkat-Mu, berkat rohani yang dari surga, juga berkat secara jasmani pasti akan segera menyusul. Kami terima berkat-Mu, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat melalui Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai kami dalam setiap langkah kami, mulai hari ini sampai dengan kedatangan-Mu, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu dicurahkan dan kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami mau salurkan berkat-Mu ini pula Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.